Shalom, selamat pagi Jemaat Yesodipuro yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Minggu 18 Oktober 2020, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam acara renungan singkat. Tentunya kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin pelihara hidup saudara dan saya sepanjang malam beristirahat hingga pada pagi hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kita, hari pertama minggu bekerja, dan sepanjang minggu kita beraktivitas, tentunya senang bila mana kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan dan menghidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini, renungan singkat yang akan saya bawakan berjudul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat Yesodipuro yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mencoba untuk membawa satu pengalaman mungkin saudara-saudara sudah pernah mengalami. Bila mana kita pergi ke Pulau Dewata, di Pulau Bali, kita melihat hampir setiap sudut, baik di kota, di rumah, ada corak warna yang dipakai oleh setiap orang, ataupun tanda kutip tempat penyembahan mereka, yakni kain putih dan kotak. Maksud saya kain kotak yang berwarna hitam dan putih. Saya penasaran kenapa kok warna coraknya seperti itu, warna hitam dan putih berkotak-kotak. Kebetulan saya punya tante mendapatkan suami orang Bali dan beragama Hindu. Lalu saya penasaran, saya bertanya, "Tante, kenapa kok di Bali memakai corak pakaian atau sarung di setiap sudut kota ataupun rumah, terlebih tempat ibadah, selalu ada warna itu?" Lalu tante saya menjelaskan, bagi kami Edwin, warna hitam dan putih ini adalah warna pertarungan. Loh, pertarungan apa, tante? Yang baik dan yang jahat. Bila kita dekat dan selalu dekat dengan Sang Hyang Widi, kita akan menang. Tapi kalau kita jauh, kita akan kalah. Jadi yang baik itu berwarna putih, yang berwarna gelap itu adalah jahat. Saudara, ini hanya pengalaman sosial ketika saya berada di Bali. Namun pada kesempatan ini, saudara, rupanya gambaran kehidupan orang benar dan jalan orang fasik, yang baik dan yang jahat itu, Raja Daud sudah memberikan satu gambaran di tempat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kalau kita berada di dalam kebenaran dan ajaran Tuhan, Daud mengajarkan kita berbahagia. Namun berhati-hati dengan satu pengaruh yang kuat dari jalan orang fasik, saudara. Tentunya jalan orang fasik ini jauh dari Tuhan, lalu kemudian bisa jadi melanggar semua ajaran Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan pada kesempatan ini bukan hanya berbahagia, di sini dikatakan tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau digambarkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Pulau Dewata atau di Bali di sana, menurut keterangan dari tante saya bahwa yang berwarna putih itu bila mana kita semakin dekat dan dekat dengan Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Agung, ya kita juga demikian. Kita bisa memiliki satu sukacita kebaikan, satu sukacita berkat bila mana kita dekat dengan Tuhan. Merenungkan Taurat siang dan malam. Satu kebiasaan waktu yang Daud sendiri lakukan pada saat itu. Dan bila mana kita dekat kepada Tuhan, ayat 3, janji Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Pada minggu bekerja ini, Jemaat Yesodipuro, saya rindu kita tidak layu. Saya rindu kita berbuat yang berbuah untuk boleh dilihat dan dirasa semua orang. Dan apa yang saudara dan saya lakukan dalam aktivitas kita masing-masing berhasil dan diberkati Tuhan. Inilah renungan singkat yang boleh saya bawakan.
Kiranya kehidupan kita boleh diberikan hikmat, pengetahuan, dan pengertian oleh Tuhan. Mana jalan orang yang benar, mana jalan orang yang fasik. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan sukacita, kebahagiaan, dan keberhasilan sepanjang minggu bekerja ini. Tuhan memberkati kita semua.